Hello friends, welcome back to MS Hasibuan YouTube channel. Today we will learn about procedure text. Let's learn. Now loading. Before we start our lesson, let's say Al-Basmalah. Hey, how are you today? I am fine, Miss. Okay. Bisa kita mulai pelajaran kita? Bisa, Miss. Open your book please. Dah? Sampai mana pembelajaran kita? Prosedur text. Oke, prosedur text. What is the meaning of prosedur text? Apa itu pengertian dari prosedur text? Prosedur teks adalah teks yang berfungsi untuk menginformasikan pembaca tentang cara untuk melakukan sesuatu. Ya, cara untuk melakukan sesuatu. Itulah yang disebut dengan prosedur, yaitu ada tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada dia purpose atau tujuan. Apa itu tujuannya? Adalah untuk memperlihatkan bagaimana sesuatu dibuat, digunakan atau dilakukan dengan cara yang jelas dan berurutan. Oke, ya. Itu udah dijelaskan ya. Pengertiannya udah, tujuannya juga udah. Jadi prosedur teks itu adalah bagaimana cara untuk melakukan sesuatu atau bagaimana cara untuk membuat sesuatu. Itulah yang disebut dengan prosedur ya. Lanjut. Purpose-nya udah, language feature-nya udah dijelaskan? Udah, language feature-nya udah, yaitu ada apa dia yang pertama? Simple present tense, yaitu adalah keterangan waktu yang menunjukkan sekarang atau yang sering terjadi. Kemudian ada imperatif sentence. Apa itu? Kalimat perintah. Iya, kalimat perintah. Kemudian apa lagi? Connective sentence. Apa itu connective sentence? Penghubung. Yang mana lagi? Satu lagi? Adverb of manner. Apa itu? Keterangan cara. Nah, inilah dia yang disebut dengan apa? Language future, yaitu ciri-cirinya. Kemudian setelah language future ada yang disebut dengan generic, ya. Generic structure. Apa itu generic structure-nya? Ini udah jelaskan? Belum? Oke, yang pertama ada aim atau apa? Goal. Apa itu aim atau goal? Yaitu tujuan. Ya, tujuan. Jadi ketika sesuatu itu kita udah tahu cara membuatnya, nah udah tahu bagaimana cara membuat itu. Nah, kemudian tujuannya apa? Apa dia tujuannya dibuat teks itu? Nah, itulah yang disebut dengan aim atau goal, tujuan. Dan tujuan ini biasanya dibuatnya selalu di awal. Ini juga sering ditulisnya di judul ya. Misalnya how to make mango juice. Nah, itu bagaimana cara membuat jus mangga. Itu apa dia tujuannya? Tujuan dari teksnya itu misalnya judulnya bagaimana cara membuat jus mangga. Maka tujuannya apa? Membuat jus mangga gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya how to make, misalnya ya, contohnya ya, jus mangga, mango juice gitu ya, mango juice. Nah, jadi tujuannya itu apa? Ini kan judulnya nih, ini judulnya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah to make mango juice, ya.
Jadi tujuannya itu atau goalsnya itu maka untuk membuat jus mangga. Itulah yang disebut dengan aim atau goal, ya. Jangan lupa. Oke, yang kedua ada apa? Ingredients. Iya, ingredients atau material. Nah, ini adalah bahan-bahan atau alat, ya. Ini bahan-bahan atau alat, itulah yang disebut dengan ingredients, ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian menemukan di kerupuk atau apa makanan, jajanan, itu pasti ada ingredientsnya, ya. Ingredients itu apa? Bahan-bahan. Misalnya seperti kalau misalnya mau membuat jus mangga tadi, apa aja bahan-bahannya? Blender. Yang paling pasti itu mangga, yaitu mango. Kemudian apa? Blender. Apa lagi? Sugar atau gula. Setelah itu apa lagi? Water. Kemudian apa lagi yang dibutuhkan? Gelas, ya. Tempatnya. Itulah yang disebut dengan ingredients atau materialnya. Apa-apa aja yang kita butuhkan. Nah, gitu ya. Itulah yang disebut dengan apa? Ingredients atau material. Paham? Oke, the last. Yang terakhir apa? Step atau apa? Method. Nah, ini adalah langkah, ya. Langkah atau cara. Langkah atau metodenya. Nah, ini langkah-langkah atau metodenya. Nah, jadi langkah-langkahnya apa aja seperti yang tadi, yaitu tetap membuat jus mangga. Bagaimana dia langkah-langkahnya? Yang pertama, apa dia bahasa Inggris pertama? First. Nah, first silahkan buka mangganya, kupas mangganya, gitu kan. Kemudian yang kedua nanti ada second. Nah, itu nanti yang kedua, setelah dibuka potong-potong dan masukkan ke dalam blender. Terus yang ketiga then. Nah, dan selanjutnya sampai dia nanti yang terakhir, yaitu gelas. Atau boleh juga nanti biasanya kalau nggak gelas, kadang orang mengatakan finally. Nah, ini, ya. Jadi di sini step itu atau metodenya itu langkah-langkahnya. Yang pertama kupas, yang kedua masukkan ke dalam blender, yang ketiga ini sampai dia yang terakhir tuang ke dalam gelas, gitu ya. Paham? Nah, jadi nanti kalau misalnya ada dia dibuat prosedur teks, jadi dia misalnya judulnya ini how to make sweet tea. Nah, ini judulnya. Maka ingredientsnya, nah, apa aja ingredientsnya? Hah? Apa dia sweet tea? Teh? Ya, teh manis. Nah, apa aja dia ingredientsnya? Sugar. Terus air panas, ya, hot water. Kemudian apa lagi? Apa? Sugar lah gula. Nah, apa lagi? Tea. Harus bendera, ya. Tea-nya. Kemudian apa lagi? Nah, inilah dia ingredientsnya. Kemudian stepnya apa aja? First, ya, boil
Jadi yang pertama yaitu panaskan air di kompor. Kemudian yang kedua di second. Nah, kemudian sampai then dan finally. Nah, bisa kan? Bisa kan? Jadi untuk latihan kalian lanjutkan yang ini 2, 3. Yang 2, 3 sama yang terakhir. Jadi apa saja yang harus dilakukan? Ya? Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama ini udah panaskan air di kompor. Yang pertama. Terus yang kedua apa lagi itu? Selanjutnya apa lagi setelah memanaskan kompor? Apa dia bahasa Inggris? Cari dia di kamus. Tuangkan air ke dalam gelas itu apa? Setelah itu apa lagi? Setelahnya apa lagi? Sampai yang terakhir, sampai dia teh manisnya bisa diminum. Udah paham? Silakan dikerjakan. Hello friends. Nah, inilah proses pembelajaran di kelas 3 Tsanawiyah. Ini di pesantren ya. Jadi, dia di sini kalau untuk pembelajaran bahasa Inggris tidak terlalu diutamakan karena di sini yang paling diutamakan adalah kitab kuningnya. Jadi, ini untuk pembelajaran bahasa Inggris itu tidak begitu diwajibkan bisa, tetapi mereka juga ada yang disebut dengan eskul. Tapi eskulnya ini mereka semua wajib mengikuti eskul bahasa Inggris. Kenapa? Karena nanti takutnya ketika keluar dari sini, dari pesantren ini, mereka bisa dalam ujian tertulis tapi tidak bisa dalam speakingnya. Jadi mereka wajib ikut semuanya untuk eskul bahasa Inggris. Dan ini adalah pembahasannya tentang prosedur teks. Nah, prosedur teks itu sangat penting ya, karena prosedur teks itu dipelajari di Tsanawiyah dan Aliyah juga, atau di SMP dan di SMA. Coba perhatikan bagaimana senangnya orang tua melihat anak-anaknya sekolah di pesantren ya, dapat ilmu dunia, dapat juga ilmu akhiratnya. Wah, semoga jadi anak yang soleha ya anak-anak. Dapat mengerjakan fardu ainnya atau kewajiban sendirinya, dan juga dapat melaksanakan fardu kifayah orang tuanya nanti. Nah, itu PR kalian ya. Itu PR ya. Silahkan dicatat, kalau belum selesai lanjutkan. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Nggak ada ya? Class time is over. That's all our material for today. Closing our class. Ayo cepat. Closing our class, let's say Alhamdulillah. Thank you for today. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, bye-bye. Bye-bye.